Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian, bahwasanya di pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas mengenai rekayasa tentang kelistrikan yang ada di rumah tangga. Untuk tujuan pembelajaran kita bisa melihat ada 3 bagian yang nantinya akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita untuk materi pada hari ini, bagaimana sikap siswa menghargai jenis-jenis pembangkit listrik yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi beberapa alat-alat listrik, kemudian beberapa fungsi dari alat-alat listrik, kemudian bagaimana teknik pembuatan instalasi listrik sederhana yang ada di rumah tangga. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah nanti di akhir pembelajaran diharapkan anak-anak Bapak mampu membuat suatu model rancangan sederhana yang berhubungan dengan instalasi listrik rumah tangga, memiliki suatu proses tanggung jawab dan disiplin yang penuh. Artinya apa? Artinya nanti rancangan ini diharapkan adalah hasil karya dari anak-anak Bapak sendiri. Berikutnya adalah kita akan menjelaskan dulu beberapa sumber pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Kalau di Sumatera Utara, pembangkit listrik tenaga air ini berada di daerah Porsea, tepatnya di Paritohan, namanya Sigura-gura. Jadi diambil dari debit Danau Toba. Untuk pembangkit listrik yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap ini berada di daerah Belawan yang dekat dengan tepi laut. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang untuk Indonesia itu masih belum membuat, tetapi dalam beberapa tahun ke depan nanti sudah direncanakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Pembangkit listrik tenaga batubara ini berada di daerah Sumatera Selatan. Jadi ini merupakan suatu sumber energi yang tak terbarukan. Artinya energi ini lama-kelamaan akan habis. Kemudian yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga surya. Di perkotaan, tenaga surya ini sudah banyak dipakai, terutama di daerah yang memiliki lampu jalan sehingga dapat menghemat energi listrik yang ini bersumber dari matahari. Sinar matahari disimpan di dalam batu baterai melalui yang namanya solar cell. Pada saat malam hari, nanti batu baterai tersebut akan menghidupkan lampu yang ada di pinggir jalan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin untuk Indonesia ini sudah ada, tetapi hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Setelah kita membahas mengenai beberapa jenis pembangkit listrik, maka kita akan memperkecil ruang lingkup, yaitu bagaimana cara memasang suatu instalasi listrik di rumah tangga. Di sini ada dikatakan instalasi adalah suatu perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik yang berasal dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik. Ada 2 jenis arus nantinya yang akan kita bisa lihat, dan
Yang pertama itu adalah untuk jenis arus searah. Arus searah ini sering disebut dengan direct current atau disingkat dengan DC. Dan yang kedua adalah listrik arus bolak-balik yang sering disingkat dengan alternating current atau AC. Untuk yang kedua ini sering dipergunakan di rumah tangga karena sumber utamanya ini berasal dari PLN, perusahaan listrik negara. Di sini ada anak-anak Bapak bisa melihat gambar komponen-komponen kelistrikan. Dari gambar yang paling sebelah kiri itu adalah MCB. MCB itu adalah sebagai pengaman apabila terjadi korsleting listrik. Di sebelah kanan MCB ini ada namanya kWh meter, kilowatt hour, yang membaca berapa besar energi yang terpakai oleh konsumen rumah tangga. Di sebelah kanan dari kWh meter itu ada beberapa komponen-komponen berupa saklar yang jenisnya bermacam-macam dan ada berupa kotak-kontak yang menghubungkan ke pesawat-pesawat elektronika yang ada di rumah tangga. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah beberapa gambar pembangkit listrik. Ada gambar pembangkit listrik yang dari uap, ada juga gambar pembangkit listrik yang dari air, ada juga gambar yang di sebelah kanan atas itu seperti baling-baling pembangkit listrik tenaga angin, dan ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi untuk beberapa jenis pembangkit ini sebenarnya sudah ada di negara kita yang bisa anak-anak Bapak rasakan saat ini sampai ke rumah-rumah tentunya. Sebelum Bapak akhiri materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti akan ada tambahan materi berupa file PDF yang bisa anak-anak Bapak baca. Di situ juga nanti akan ada tugas-tugas yang bisa kamu kerjakan. Bapak rasa demikian aja dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.